Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia dari kelas 11A. Saya akan mempresentasikan tentang pertempuran di Bandung 23 Maret 1946. Pertempuran yang terjadi di Bandung ini lebih dikenal dengan istilah Bandung Lautan Api. Pada tanggal 23 Maret 1946, para pejuang Indonesia membumi hanguskan kota Bandung bagian selatan untuk mencegah tentara sekutu dan Nica menggunakan semua fasilitas sebagai markas strategis militer mereka. Lalu, pasukan Inggris tiba di Bandung pada tanggal 12 Oktober 1945. Hubungan tentara sekutu dan rakyat Indonesia sudah tegang. Selain Inggris menuntut agar semua senjata api yang direbut dari Jepang dan beredar di luas di tengah penduduk diserahkan kepada mereka. Rakyat Indonesia hanya diberi batas waktu menyerahkan kepada mereka paling lambat 21 November 1945. Pada tanggal 23 Maret 1946, Sekutu kembali mengeluarkan ultimatum agar Tri dikosongkan kota Bandung. Rombongan besar penduduk Bandung mengalir meninggalkan Bandung. Pada malam itu pembakaran kota berlangsung. Dalam pertempuran ini, Muhammad Toha dan Ramdan, dua anggota milisi BRI Barisan Rakyat Indonesia, tewas dalam gudang amunisi yang mereka ledakan dengan dinamit. TRI bersama milisi rakyat melakukan perlawanan secara gerilya dari luar Bandung. Peristiwa ini mengilhami terciptanya lagu Halo Halo Bandung yang nama penciptanya masih menjadi bahan perdebatan sampai sekarang. Adapun pertempuran Margarana atau Puputan Margarana 18 November 1946. Pertempuran yang terjadi di Margarana terletak di sebelah utara kota Tabanan, Bali. Salah satu butir hasil perundingan tersebut menyatakan bahwa pengakuan secara de facto atas wilayah kekuasaan Indonesia hanya meliputi Jawa, Madura, dan Sumatera. Pada tanggal 2 dan 3 Maret 1949, Belanda mendaratkan kurang lebih 2.000 pasukannya di Bali. Belanda bermaksud menyatukan Bali dengan wilayah negara Indonesia Timur. Peristiwa Puputan Margarana bermula dari pemerintah I Gusti Ngurah Rai kepada pasukan yang bernama Ciung Wanara untuk melucuti persenjataan polisi Nica yang menduduki kota Tabanan. Pemerintah yang keluar sekitar pertengahan November 1946 tersebut baru melaksanakan 3 hari kemudian. Pada tanggal 20 November 1946, Belanda menggerakkan seluruh pasukannya dari seluruh Bali dan Lombok dan memulai mengisolasi desa Andeng Marga. Sekitar pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Timur, pasukan Ciung Wanara baru sadar.
bahwa mereka dalam posisi terkepung oleh serdadu Belanda. Istilah perang puputan yaitu perang yang dilakukan sampai dengan titik darah penghabisan. Dan setiap tanggal 20 November juga diperingati sebagai Hari Perang Puputan Margarana. Adapun peristiwa Westerling di Makassar 7 Desember 1946. Pada tanggal 15 Desember 1946, Belanda mengirimkan pasukan ke Sulawesi Selatan di bawah pimpinan Kapten Raymond Westerling. Dan para pemuda seperti Arifai, Paersi, dan Robert Walter Monginsidi yang bergabung dalam PPNI mengangkat senjata. Belanda melakukan tindakan mengerikan itu dari tanggal 7 sampai 5 Desember 1946. Sekitar 40.000 rakyat sipil yang tidak berdosa dibunuh pasukan Westerling. Monginsidi sendiri ditangkap Belanda pada 28 Februari 1947. Namun ia berhasil kabur pada 27 Oktober 1946. Lalu Belanda menangkapnya kembali dan kali ini mereka menjatuhkan hukuman mati kepadanya. Monginsidi dieksekusi oleh regu tembak pada 5 September 1949. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perlawanan secara gerilya dari luar Bandung. Peristiwa ini mengilhami terciptanya lagu Halo Halo Bandung yang nama penciptanya masih menjadi bahan perdebatan sampai sekarang. Adapun pertempuran Margarana atau Puputan Margarana 18 November 1946. Pertempuran yang terjadi di Margarana terletak di sebelah utara kota Tabanan, Bali. Salah satu butir hasil perundingan tersebut menyatakan bahwa pengakuan secara de facto atas wilayah kekuasaan Indonesia hanya meliputi Jawa, Madura, dan Sumatera. Pada tanggal 2 dan 3 Maret 1949, Belanda mendaratkan kurang lebih 2.000 pasukannya di Bali. Belanda bermaksud menyatukan Bali dengan wilayah negara Indonesia Timur. Peristiwa Puputan Margarana bermula dari pemerintah I Gusti Ngurah Rai kepada pasukan yang bernama Ciung Wanara untuk melucuti persenjataan polisi Nica yang menduduki kota Tabanan. Pemerintah yang keluar sekitar pertengahan November 1946 tersebut baru melaksanakan 3 hari kemudian. Pada tanggal 20 November 1946, Belanda menggerakkan seluruh pasukannya dari seluruh Bali dan Lombok dan memulai mengisolasi desa Andeng Marga. Sekitar pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Timur, pasukan Ciung Wanara baru sadar bahwa mereka dalam posisi terkepung oleh serdadu Belanda. Istilah perang puputan yaitu perang yang dilakukan sampai dengan titik darah penghabisan. Dan setiap tanggal 20 November juga diperingati sebagai Hari Perang Puputan Margarana.
Adapun peristiwa Westerling di Makassar, pemerintah yang keluar sekitar pertengahan November 1946 tersebut baru melaksanakan 3 hari kemudian. Pada tanggal 20 November 1946, Belanda menggerakkan seluruh pasukannya dari seluruh Bali dan Lombok dan memulai mengisolasi desa Andeng Marga. Sekitar pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Timur, pasukan Cungwanara baru sadar bahwa mereka dalam posisi terkepung oleh serdadu Belanda. Istilah perang puputan yaitu perang yang dilakukan sampai dengan titik darah penghabisan. Dan setiap tanggal 20 November juga diperingati sebagai Hari Perang Puputan Margarana. Adapun peristiwa Westerling di Makassar 7 Desember 1946. Pada tanggal 15 Desember 1946, Belanda mengirimkan pasukan ke Sulawesi Selatan di bawah pimpinan Kapten Raymond Westerling. Dan para pemuda seperti Arifai Paersi dan Robert Walter Monginsidi yang bergabung dalam PPNI mengangkat senjata. Belanda melakukan tindakan mengerikan itu dari tanggal 7 sampai 5 Desember 1946. Sekitar 40.000 rakyat sipil yang tidak berdosa dibunuh pasukan Westerling. Monginsidi sendiri ditangkap Belanda pada 28 Februari 1947. Namun ia berhasil kabur pada 27 Oktober 1946. Lalu Belanda menangkapnya kembali dan kali ini mereka menjatuhkan hukuman mati kepadanya. Monginsidi dieksekusi oleh regu tembak pada 5 September 1949. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.